أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Langsung aja kita mulai dari awal Pak Kiai. Yang pertama saya informasikan untuk mengenai pekerjaan saya Pak Kiai ya. Baik. Kebetulan saya itu kerja di pasar Pabuaran sebagai penjual sayuran. Dan setiap malam pun saya selalu berangkat malam jam 2, saya berangkat pulang jam 8, jam 9 pagi. Nah pas di tanggal 24 hari Rabu 24 bulan ini masih bulan September Oktober ya, bulan Oktober kemarin di tanggal 24 bulan Oktober, hari Selasa, saya libur, nggak bekerja. Nah mungkin disinilah Allah buka masalah ini. Pas sekitar jam kurang lebihnya jam 2:30 pakai. Nah, di depan majelis ada perbincangan antara Habib dan jamaah. Habib siapa namanya? Habib Toha. Habib Toha bin Yahya ya. Habib Toha bin Yahya, di depan ada biasa setiap ini kan pada ngumpul di depan Pak Kiai. Itu majelis apa namanya? Majelis Salawat Hubun Nabi. Oh benar. Iya. Nah, setelah itu saya nyuruh istri masuk karena dia di depan kontrakan, tapi enggak di luar ya, di depan kontrakan. Jadi masuk. Nah, di situ saya awal mulanya pinjem HP istri Pak Kiai. Awal mulai saya pinjam HP istri, dan saya pura-pura ke kamar mandi. Dan di situ saya temukan chattingan antara istri dengan temannya, tetangga, cewek juga, perempuan, yang berisikan saya dipeluk. Saya dipeluk, saya dicium. Nah, setelah itu saya ngomong ke istri. Dipeluk cium oleh? Kenapa Pak? Dipeluk dan dicium oleh siapa? Oleh Habib Toha bin Yahya. Gitu. Nah, setelah itu saya pertanyakan ke istri, apakah benar ini? Aku tanyain ke istri gini, misalnya tak ditanyain, apakah ini bener kamu selingkuh? Saya bilang gitu kan. Nah dia tadinya langsung nangis di situ, langsung udah jangan kasih tahu siapa-siapa, hanya kita aja, karena jangan kasih tahu. Nah setelah itu kan saya sedikit emosi dan melonjak Pak Kiai. Saya tuh langsung tarik istri saya keluar pintu. Nah di situ ada Habib Toha dan jamaahnya di situ pada pergi. Nah setelah itu saya informasi ke istrinya Habib, suruh keluar untuk menyaksikan, maksudnya untuk sama-sama menyaksikan ada perselingkuhan antara Habib Toha dan istri saya gitu. Nah, itu memang rumah Habib Toha dengan panjenengan dekat ya? Karena
Iya, rumah itu kan kontrakan, samping-sampingan. Oke, samping. Jadi sebelah, kalau di tempat saya sebelah kidul itu Habib Toha, saya di sebelah lor gitu. Kalau di sini mah gitu. Nah, saya keluarin semua berempat, ada istri saya, Habib Toha, dan istrinya Habib Toha di situ. Nah, setelah saya keluarin, saya langsung ngomong ke istri sama Kak Habib, diem, saya bilang diem, semuanya diem, saya bilang gitu. Tolong jelasin, apakah bener ini selingkuh? Bilang gitu, apakah kamu bener-bener selingkuh? Nah, situ istri ngomong, tolong jujur sejujur-jujurnya, jangan ada yang ditutupin, jangan ada yang disembunyikan, saya bilang gitu, karena saya semuanya sudah tahu gitu. Nah, setelah itu istri mau jujur, Habib Toha agak sedikit mengelak, nggak mau ngaku. Dia katanya cuman apa namanya, ya intinya nggak mau ngaku. Nah, setelah istri saya bilang, saya tekan lagi, suruh jujur, buka suara, jujur, saya bilang, intinya kamu harus jujur, buka suara gitu. Nah, di situ baru sebelum istri saya ngomong pun, istrinya Habib Toha udah lari duluan ya. Lari kemana? Ke kontrakan. Tadinya kan saya kumpulin di kontrak di rumah sebelah tuh, Pak Kiai. Di sebelah kontrakan kan ada rumah tuh, rumah kayak kosong itu buat tempat sholat di situ. Nah, saya kumpulin di situ. Nah, sebelum istri mau bicara itu, terus istrinya Habib Tua langsung lari, ibaratnya nggak mau nerima lah, biarin urusan kalian, saya nggak mau nerima gitu. Dia langsung pergi. Nah, di situ Habib Tua nyusul sama istri saya, jadi kita pindah tempat intinya, karena istrinya Habib Toha nggak mau keluar, jadi saya panggil lagi istri saya sama Habib Toha, dan di situ saya interogasi lagi, saya ngomong lagi, tolong jawab jujur, saya bilang, saya tahu bahwa istri saya dengan lu bajingan, saya bilang itu. Baik Kang Marga, karena waktu kita sempit, jangan dimatikan. Waktu kita sempit, jadi mohon dijelaskan gini aja. Apa yang terjadi antara istri Kang Marga dengan Habib Toha bin Yahya? Itu hubungan asmara sudah sampai sejauh apa? Apakah mereka sudah sampai berzina atau bagaimana? Silakan Kang Marga. Iya. Menurut informasi dari istri, udah dalam 1 bulan, dari bulan September sudah melakukan perselingkuhan dan mengakibatkan berhubungan jinah selama 1 bulan, kurang lebihnya 7 kali, 1 kali di kontrakan saya, 6 kalinya di rumah. Di rumah siapa? Di rumah balai, itu yang biasa buat kumpulan di situ. Kalau di majelis sebutnya rumah kosong. Itu maksudnya rumah balai itu majelis taklim atau apa? Itu rumah balai itu kan buat sholat, buat tempat sholat, buat tempat kumpul, ngobrol di situ. Oh, milik warga bersama? Iya. Jadi beda, di luar dari kontrakan gitu. Jadi mereka berzina di tempat sholat itu? Yang pertama berzina di kontrakan saya. Terus yang
2 dan 3 dan seterusnya itu di rumah, kalau di majelis sebutnya rumah kosong ataupun rumah bulan di situ. Yang peranti sholat itu. Iya. Itu menurut Ya, itu kan yang penting itu ya. Terus apa sudah dikonfrontir si Habib Thoha bin Yahya itu, sudah mengakui juga? Dua-duanya sudah mengakui bahwa mereka melakukan perselingkuhan dan perzinahan selama kurang lebihnya 7 kali. Saya ulangi lagi, yang pertama di kontrakan saya pengakuannya, dan yang ke-6-nya di rumah balai tempat sholat itu. Nah, setelah saya rekam, saya emosi dan berdiri, ya intinya menahan nafsu, karena di situ waktu pas mendengar pengakuan itu saya udah sempat, maaf katakan kasar, udah pengen membunuh lah ceritanya gitu. Astagfirullah. Cuman karena mungkin saya masih punya iman, masih punya Allah, saya tahan. Saya tujuan awalnya pergi dari situ ke Pak Ketip, dalam artian pengen meminta cerai dengan istri. Saya jelasin ke Pak Ketip seperti ini. Nah, Pak Ketip itu siapa? Pak Ketip Dede Gunawan itu kan selaku Lebe. Oh, Lebe. Ya, saya langsung ke Pak Lebe, saya cerita itu sekitar jam 5 subuh, saya cerita, saya intinya pengen cerai Pak, gitu. Tujuan awal seperti itu. Karena udah nggak sanggup dengerin pengakuan bahwa istri dan Habib itu melakukan perselingkuhan sehingga berzina di tempat majelis, lokasi majelis yang sering dibawa untuk bersolawat